Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Marilah kita masuk saat teduh sejenak untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun bukan hanya itu. Sang Terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup kita sehari-hari. Mari dengan bangkit berdiri, kita akan masuki minggu ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 322 bait 1 dan 2, Terang Matahari. Mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menerangi saudara sekalian. Silahkan duduk. Terang dan Kegelapan, karya Novi Cahyo Prabowo. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya, aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri, tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar,
di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya, aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya, namun tak sanggup. Nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat kupandang meski gelap lebih besar menghadang. Sekedar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 242 bait pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, mari bersama memohon pengampunan kepada Tuhan,
seraya memuji Tuhan pelengkap Kidung Jemaat 37, bila ku renung dosaku. Saya undang bangkit berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Kristus engkau diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan dosa-dosanya. Amin. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah Tuhan dari Efesus 3 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup kekal. Mari kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Salam damai. Marilah firman Tuhan ini kita sanggupi bersama dengan nyanyikanlah Kidung Baru 213. Kita sudah ditebus oleh-Nya.
Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada minggu pertama memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami ingin mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian dengan kuasa-Mu dalam Roh Kudus, agar firman-Mu ini boleh menjadi hikmat dan pengertian di dalam kehidupan kami. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengarkan hari ini boleh tertanam di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu kiranya Tuhan memberkati, sehingga boleh berkata-kata menurut kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam kuasa kasih-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kemudian nanti kita lanjutkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 12. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, nanti dilanjutkan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang 12. Yang demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukannya untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai yang
ke-12 demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama memasuki atau minggu pertama memasuki tahun 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 telah kita lewati, dan kita bersyukur oleh karena kita bisa melewatinya, walaupun toh harus diperhadapkan dengan bencana virus COVID-19. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, tahun 2021 kemungkinan tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Kita juga masih diperhadapkan dengan bencana wabah virus COVID-19. Terlebih ketika kita mendengarkan berita-berita saat ini bahwa virus ini telah bermutasi, lebih ganas lagi kan begitu. Dimulai dari Inggris, bahkan sudah sampai Singapura. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar berita seperti itu, ya di dalam kehidupan kita mungkin bisa saja terjadi krisis di dalam kehidupan kita. Krisis terjadi atau nampak di dalam kehidupan kita, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Bahkan ketika kita menatap ke depan, tidak ada kepastian kapan ini berakhir. Walaupun toh sudah ada didatangkan vaksinasi, tetapi masih ada pertanyaan kapan ini berakhir. Sehingga kita melihat bahwa segala sesuatu tidak ada kepastian di dalam kehidupan kita. Ketika krisis ini meliputi di dalam kehidupan manusia, maka kehidupan manusia menjadi ringkih, kehidupan menjadi lemah. Jadi ketika krisis tadi, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian itu melanda dalam kehidupan kita, maka imun kita pun juga akan semakin menurun.
tubuh menjadi lemah. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi seperti inilah, maka di dalam kehidupan kita manusia mengalami kegelapan. Ini ditandai dengan keresahan dan kehidupan yang tanpa harapan. Manusia kehilangan harapan. Sehingga manusia itu melakukan dengan cara-cara yang mungkin bahkan tidak peduli lagi terhadap keberadaan atau bencana yang dialaminya. Sehingga ada juga mungkin yang tidak yakin bahwa virus itu ada. Itu tidak lepas dari keputusasaan yang ada di dalam kehidupan umat manusia. Manusia yang kehilangan harapan. Itulah suasana dalam kehidupan kita bersama saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun di sisi lain juga ada bencana besar yang ada di dalam kehidupan manusia, yaitu ketika manusia hidup atau jatuh di dalam dosa. Dosa manusia itu berkembang seperti virus tadi. Bahkan mungkin lebih berbahaya. Bahkan manusia tidak mampu keluar dari kondisi itu. Manusia kehilangan harapan. Manusia mengalami kecemasan, ketakutan. Manusia mengalami kekhawatiran, bahkan ketidakpastian hidup di dalam kehidupannya. Oleh karena keputusasaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia oleh karena dosa itu, manusia menjalani kehidupan seenaknya, menganggap bahwa virus dosa itu tidak ada, sehingga banyak melakukan hal-hal yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia hidup di dalam dosa, itulah kegelapan yang terjadi. Kegelapan yang ada di dalam kehidupan manusia. Oleh karena apa? Ketika mendengar berita upah dosa adalah maut, mati. Dan itu adalah ancaman dari dosa. Dan ketika mendengar seperti ini, maka disinilah Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, manusia mengalami kegelisahan. Oleh karena kenyataan di dalam kehidupannya tidak mampu keluar dari kondisi dosa itu. Ya, ketika manusia tidak mampu keluar dari virus dosa itu, bencana virus dosa itu, yang terus berkembang merebak dalam kehidupannya, ancamannya jelas, kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi seperti itulah Allah datang di dalam dunia untuk menjadi terang. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita di dalam Injil Yohanes ingin menyatakan, ingin menjelaskan siapa sang terang itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup
itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ingin menjelaskan siapa sang terang itu, bahwa sang terang itu adalah Allah. Fungsi terang, Bapak Ibu dikasihi itu yang disampaikan di dalam hal ini, dalam firman Tuhan saat ini, adalah bahwa kehadiran sang terang itu, siapa Tuhan? Tuhan Yesus Kristus adalah mengusir kekacauan yang ada di dalam dunia ini. Ini tidak lepas dari kejadian ketika peristiwa penciptaan. Maka yang pertama yang diciptakan adalah terang. Kenapa terang yang pertama diciptakan? Supaya tidak terjadi kekacauan. Sebab kalau dunia masih gelap, maka ketika yang diciptakan itu adalah atau mengalami kekacauan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu mengusir kegelapan. Artinya membebaskan manusia itu dari kegelapan, dari kuasa dosa yang berkuasa atas kehidupannya. Dan itulah anugerah Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, manusia dilepaskan, dibebaskan dari kegelapan. Tuhan tidak menginginkan manusia hidup dalam kegelapan terus. Oleh karena ancamannya adalah kematian. Oleh karena melalui karyanya di kayu salib, Tuhan Yesus Kristus membebaskan manusia itu, mengampuni manusia itu, sehingga manusia dilepaskan dari kegelapan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus, dan sang terang itu adalah Yesus Kristus sendiri, menuntun manusia kepada keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus menghayati ketika Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan berjumpa dengan Yesus, ketika kita merayakan Natal yang kita rayakan 25 Desember yang lalu, kita berjumpa dengan Dia, berjumpa dengan sang terang itu. Apakah kita juga menghayati bahwa sang terang itu hadir dalam kehidupan kita? Apakah terang-terang itu juga mengusir kekacauan hidup kita? Merasakan bahwa Allah berkarya dalam hidup mengusir kekacauan. Kekacauan nampak itu bisa jadi di dalam perselisihan, permusuhan, pertentangan, perpecahan di antara satu dengan yang lain. Itulah kekacauan hidup. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dikasihi, apakah kita juga menghayati ketika kita berjumpa dengan Yesus, sang terang itu, kita juga menghayati bahwa kita telah ditebus, kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Jangan-jangan kita tidak menghayati, sehingga hidup kita tetap hidup di dalam kegelapan, hidup kita tetap rusak oleh virus dosa, bahkan semakin hari semakin berkembang di dalam kehidupan kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Yesus Kristus, sang terang itu, apakah kita juga menghayati dan merasakan bahwa terang itu menuntun hidupku kepada keselamatannya? Dan ketika kita tidak mampu untuk menghayati bahwa sang terang itu untuk menyelamatkanku, maka hidup kita tetap tanpa harapan. Hidup kita tiada harapan. Yang ada adalah ketakutan,
kekhawatiran, kecemasan, ketidakpastian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah karya Sang Terang yang adalah Allah sendiri yang mau menjumpai manusia, menjumpai kita, menjumpai saudara dan saya. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kita boleh percaya kepadanya. Oleh karena kita boleh percaya, dan itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena tidak semua boleh merasakan percaya itu. Toh kenyataannya ketika Sang Terang itu datang, dunia menolaknya. Dunia tidak mau menerimanya. Tapi kita patut bersyukur. Oleh karena kita menerimanya, kita percaya kepadanya. Sehingga kita semua diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya, maka apa yang diperoleh? Warisan kerajaan sorga. Bukankah itu yang diinginkan oleh semua manusia? Bukankah semua manusia ingin merasakan sorga? Setelah aku mati, aku juga ingin sorga. Bukankah kita sudah menemukan sorga itu? Oleh karena kita percaya dan kita menerima warisan kerajaan sorga itu, ya kita patut bersyukur, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Oleh karena itu yang perlu kita renungkan, bagaimanakah kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak terang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai anak terang, kita senantiasa menjalani hidup yang kudus. Oleh karena saudara dan saya ditentukan untuk kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Kehadiran Sang Terang itu, kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, untuk melepaskan kita, dan kita dikuduskan, sehingga kita tak bercacat di hadapan Tuhan. Artinya bahwa saudara dan saya telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena kasih-Nya, saudara dan saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Walaupun toh kenyataannya kita tidak mampu keluar dari kondisi dosa, ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Tapi kebenaran yang pasti, karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah benar. Bahwa saudara dan saya telah dibenarkan. Di hadapan dosa kita tidak lagi diperhitungkan oleh karena Yesus. Oleh karena itu ketika saudara saya dan saya dosanya tidak diperhitungkan, maka jalannya hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan tetaplah menjadi teladan untuk tetap hidup benar. Menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi anak-anak kita menjadi contoh bagi anak-anak kita. Bisa jadi di dalam kehidupan kita, sebagai orang tua tidak mampu menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan,
yang ingin diingatkan Tuhan, bagaimana kita menjadi anak-anaknya, menjadi anak terang itu, yaitu menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup saudara dan saya menjadi puji-pujian kemuliaan bagi Allah. Bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk kebaikan diri. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Ketika Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, menyatakan kasih atau menyatakan perbuatan baik kepada orang lain, mungkin yang bisa dilihat adalah motifnya. Kita tidak tahu yang menjadi motif kita. Yang tahu kan hanya diri kita sendiri. Saya melakukan hal yang baik terhadap orang lain, terhadap tetanggaku, biar dipuji. Atau biar aku ini loh orang yang baik. Biar dilihat saya itu baik dan saleh. Kalau sudah seperti itu, berorientasi pada diri sendiri, pemujian, pemuliaan bagi dirinya sendiri. Padahal ketika kita mendasari dengan puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah, maka semua ini bagi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Artinya ketika seperti itu kita menyampaikan terang kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita semua diajak untuk senantiasa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan terus senantiasa menjalani kehidupan kita di dalam kesetiaan. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan hidup di dalam kesetiaan sebagai bentuk pengharapan kita atas jaminan Allah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pengharapan memang ke depan, tetapi pengharapan itu kita wujud nyatakan secara konkret, secara nyata dalam kehidupan kita. Kita melangkah ke depan, melangkah ke dalam kehidupan kekekalan yang telah Tuhan jaminkan, Roh Kudus jaminkan di dalam kehidupan kita. Yaitu kesempurnaan, keselamatan dalam kehidupan kita. Persembahan yang kudus dan kesetiaan kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hidup sebagai anak-anaknya. Lalu bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai gereja dan sebagai orang percaya, ketika dalam kehidupan kita bersama boleh melihat di sana sini banyak sekali kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian. Ketika kita melihat virus dosa yang semakin hari semakin berkembang, kita sebagai gereja dan orang percaya dipanggil untuk menyatakan terang itu. Bapak Ibu sudah dikasih di Tuhan, jadilah teladan bagi orang-orang di sekitarmu. Hidup kudus, tak bercacat, oleh karena saudara dan saya telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Itulah sebagai bentuk ungkapan syukur. Demikian juga, mari kita wujud nyatakan hidup kita ada di dalam rangka menyatakan terang kemuliaan Allah.
melalui hidup kita membawa perubahan. Virus dosa yang membawa kegelapan. Di tengah situasi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian, tetapi hidupmu ingin membawa pengharapan. Kita berani menghadapi itu semua. Kita ingin lewati. Bersama-sama dengan Tuhan. Dan mari, Bapak Ibu bisa dikasihi Tuhan, hidupmu adalah persembahan yang kudus. Seperti pujian tadi, gunakanlah talentamu. Apa yang telah Tuhan anugerahkan untuk tahun 2021, semakin semangat, semakin memiliki spirit baru untuk mempersembahkan hidupmu, talentamu bagi Tuhan. Dan juga tetaplah setia. Itulah wujud pengharapanmu atas jaminan akan kehidupan yang sempurna yang telah Roh Kudus, yang telah Allah janjikan kepadamu. Jangan pernah sia-siakan ini. Oleh karena hidupmu adalah terang Allah. Yesus Kristus ada di dalam dirimu. Tuhan berkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuk saat hening sejenak. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau adalah Allah kami. Allah yang menjadi manusia, menjadi terang bagi kami. Engkau adalah sang terang yang berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus, hadir dalam kehidupan kami. Kami telah merasakan dan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, yang boleh kami rayakan di dalam Natal. Biarlah perjumpaan ini Tuhan boleh menjadikan kehidupan kami boleh menghayati, merasakan sang terang itu. Sang terang itu membawa damai. Tidak ada lagi kekacauan di dalam hidup kami. Tidak ada lagi permusuhan. Tidak ada lagi pertentangan, perpecahan, perselisihan di antara kami ya Tuhan. Di antara sesama kami. Demikian juga Tuhan, Engkau telah melepaskan, membebaskan kami dari kegelapan. Kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kami boleh Engkau benarkan di hadapan Tuhan. Kami boleh menghayati dan merasakan ketika kami berjumpa dengan Engkau, Engkau menuntun kami kepada keselamatan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mampukan kami senantiasa untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur. Oleh karena di dalam Yesus Kristus yang terang itu, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Sehingga Engkau berikan kami kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh merasa bersukacita. Oleh karena Engkau memberikan warisan kepada kami, kerajaan sorga atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami. Mampukan kami untuk menjadi teladan bagi saudara-saudara kami yang lain, saudara-saudara kami, tetangga kami. Kami terus ingin menyatakan hidup kami, hidup benar,
di hadapan Tuhan, hidup kudus. Kami senantiasa berupaya untuk senantiasa menjalani hidup tak bercacat di hadapan Tuhan. Walaupun toh tidak sempurna Tuhan, tapi kami percaya akan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi terang kemuliaan-Mu melalui hidup kami. Engkau pakai hidup kami untuk menerangi kegelapan, menerangi kehidupan manusia yang dipenuhi dengan kecemasan, yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian. Tetapi hidup kami ingin memberikan harapan kepada dunia ini, membawa perubahan di dalam kehidupan umat manusia, sehingga manusia boleh mengalami terang Tuhan melalui kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus tetap setia, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk tahun 2021 ini, untuk menjadi spirit semangat kami, agar kami boleh terus menyatakan talenta-talenta yang Tuhan berikan, dan ini kami persembahkan kepadamu. Semakin hari kami boleh memiliki semangat baru untuk terus menyatakan persembahan hidup kami. Talenta-talenta Tuhan terus berkembang, boleh terus nyata melalui jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tuntunan tangan-Mu. Inilah hidup kami dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu berkarya atas kehidupan kami, dan Engkau yang memulai, dan Engkau yang akan terus berkarya dan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka dengan tangan di dada, mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Kita akan berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami senantiasa mohon pertolongan Tuhan untuk tahun 2021 ini, untuk bersama-sama menghadapi, melewati wabah COVID-19. Mampukan kami Tuhan untuk bersama-sama mengatasi semua ini. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, terus Engkau jagai negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam rongrongan di sana sini yang ingin menjatuhkan bangsa ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan mereka semua ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Kami mohon berkat pemulihan untuk mereka. Secara khusus kami serahkan Bapak Rohani, Ibu Cito, Ibu Bandi, demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati mereka semua. Berkat pemulihan dari Tuhan. Untuk orang-orang tua kami yang mungkin tidak bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah tatap muka, dan mereka beribadah di rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tetap Engkau jagai kami semua di dalam kesatuan baptisan, di dalam kesatuan Allah, di dalam kesatuan Roh Kudus di dalam kehidupan kami semua. Dan kami tetap di dalam kesatuan tubuh Kristus, dan Engkau adalah Sang Kepala yang mengikat kami semua dalam ikatan kasih dan damai sejahtera.
Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin besok sudah mulai masuk sekolah. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kiranya Tuhan menolong mereka. Mungkin masih ada yang menggunakan online, daring, ataupun yang mungkin tatap muka. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kiranya Tuhan menolong, menjagai mereka dengan kesehatan yang dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau cukupkan akan kebutuhan mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Orang tua yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kau Tuhan berkati setiap pekerjaan dan pelayanan mereka, sehingga boleh menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah kami, terlebih ketika kami bersama-sama akan memasuki tahun 2021, bila Tuhan teguhkan kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan GKJ Immanuel Ungaran, semakin hari semakin memiliki semangat baru, memiliki spirit baru untuk semakin hari semakin melayani Tuhan yang lebih baik lagi. Mampukan kami untuk senantiasa hidup yang lebih baik lagi dari tahun kemarin, sehingga hidup kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Sebagai orang tua, mampukan kami untuk menjadi yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami berharap akan kuasa-Mu, sehingga kehidupan kami sebagai orang tua boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Kami serahkan semua ini ke dalam kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pelayanan persembahan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, ataupun persembahan lainnya, dengan nyanyikanlah Kidung Baru 133, Syukur Padamu ya Allah. Bait yang pertama. Bangkit berdiri, kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur atas setiap kecukupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini ungkapan syukur kami wujudkan di dalam persembahan. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini, kuduskanlah, berkati semua ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ampuni kami ketika kami mempersembahkan ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami bersama-sama akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati dan menuntun di dalam perjalanan kami. Kami serahkan persembahan ini, hidup kami,
hanya ke dalam kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua, Kidung Jemaat 424 bait pertama dan keempat, Yesus menginginkan daku. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Segenap Majelis Gereja Kristen Jawa Immanuel mengucapkan terima kasih telah mengikuti ibadah kepada segenap warga jemaat dan jemaat tamu pada minggu ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Heri Purnomo yang telah melayankan firman pada pagi hari ini. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Untuk warta gereja Minggu tanggal 3 Januari 2021 ini tidak ada tambahan dan
dari segenap majelis gereja tetap menghimbau supaya warga jemaat semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, menjaga kesehatan diri masing-masing supaya Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Untuk yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama yaitu anak Noel Yufta Mahendra kelompok Sion, Ibu Yani Puspa Rahayu Sion, Ibu Kristina Wulansari kelompok Hermon, Ibu Kristin Mursiwi kelompok Efrata, Bapak John Elisa Buanan Zaitun, Ibu Sukiyani kelompok Zaitun, Ibu Siti Pratiwi Marginingsih Efrata, anak Andreas Jovi Nugroho Zaitun. Kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia, selamat berulang tahun. Semoga selalu diberkati Tuhan, diberi kesehatan. Mohon dukungan doa dari jemaat yang kepada yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Begitu warta jemaat tanggal 3 Januari 2021. Sugeng Kondur, Gusti berkahi. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita saat ini dengan pelengkap kidung jemaat 185 bait pertama dan kedua, Tuhan mengutus kita.